Perjalanan waktu sepanjang tahun 2025 menghadirkan begitu banyak hal baru untuk Kota Malang. Hal baru yang begitu banyak manfaat untuk masyarakat. Lembaran tahun 2025 diawali dengan hadirnya wajah baru yang begitu banyak menorehkan prestasi. Terbaik satu kabupaten kota terbaik dalam penyelenggaraan kirab Pataka Jer Basuki Mowobeo tahun 2024. Terbaik satu kabupaten kota terbaik penyelenggara Trantib Bumlinmas 2024. Desa Gadang juara 2 Desa Kelurahan penyelenggara terbaik Patroli Si Jalin Majataru tahun 2024. Penampilan terkreatif di Indonesian International Art Festival Apexi 2025 meraih penghargaan dari Kemenpan RB sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan predikat pelayanan prima. Meraih indeks capaian SPM pendidikan terbaik tahun 2025 dari Kemendikdasmen kategori tuntas media dengan skor 87,90. Kota Layak Anak peringkat Nindya tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional 2 Surabaya dengan layanan pensiun terbaik. Instansi daerah dan mitra fasilitator titik lokasi BKN pada seleksi CASN tahun anggaran 2024. Penghargaan atas komitmennya dalam pembiayaan maupun pengembangan BUMD air minum untuk pelayanan kepada masyarakat. Mempertahankan pencapaian dan prestasi penilaian wajar tanpa pengecualian 14 kali berturut-turut. Pemerintah kota terbaik delineasi perkotaan penganggaran di bidang perumahan dalam APBD Kota Kabupaten. Kepala Daerah pendukung Gerakan Zakat Indonesia dalam acara Basnas Award 2025. Penghargaan pengembangan pariwisata dan UMKM melalui program 1000 event dalam acara Pemimpin Daerah Award 2025. Terbaik satu sebagai lembaga pemerintah yang memberikan dukungan program halal dari Menteri Perindustrian RI. Indeks Masyarakat Digital Kota Malang 3 terbaik nasional dengan skor 62,67. Penghargaan Excellence in Urban Creative Tourist Activation. Penghargaan Anugerah Program Ekonomi Terpuji kategori penguatan kota kreatif berbasis 1000 event. Meraih kategori Sekretaris Daerah Terbaik kategori Vision dalam acara Askomsi Digital Leadership Government Award 2025. Penghargaan kategori instansi pemerintah dengan nilai kualitas kebijakan kualifikasi unggul oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Penghargaan TP2DD Kota dengan realisasi Kartu Kredit Indonesia tertinggi tahun 2025. Pemilik jumlah etalase pengendalian inflasi Kabupaten Kota terbanyak kota dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia tertinggi tahun 2025. Meraih Sutami Award 2025 sebagai pemerintah daerah dengan pengelolaan sampah terbaik kategori Kota Terbaik 2. Perolehan Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2025 untuk kategori tingkat Kabupaten Kota. Tiba usai retret di Magelang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM disambut di Balai Kota Malang oleh unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Malang, Jumat 28 Februari 2025. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthahirin disambut oleh Sekretaris Daerah Kota Malang dan para OPD yang ada di Kota Malang.
Kedatangan Wali Kota Malang beriringan menuju halaman Balai Kota Malang langsung disambut oleh Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setio Santoso dengan pengalungan sorban ke Wali Kota Malang yang diiringi sholawat dan hadroh. Kedatangan Wali Kota Malang disambut oleh para OPD dan langsung memberikan sambutan. Dalam sambutannya, beliau menceritakan tentang perjalanan dan kesan saat melakukan retret di Magelang. Persiapan pelaksanaan pengamanan serah terima jabatan atau sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Ali Muthahirin pada Minggu 2 Maret, Sabtu 1 Maret 2025 dilakukan apel gelar pasukan di halaman Balai Kota Malang. Apel gelar pasukan ini dihadiri oleh Forkopimda. Apel tersebut dipimpin oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, dan melibatkan ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Disub, dan Ormas. Dalam apel ini juga dilaksanakan deklarasi cipta kondisi menuju Kota Malang Damai Bersaudara Maju Berkelas yang dipimpin oleh Kapolresta Malang Kota dan diikuti oleh seluruh peserta apel. Selain pembacaan deklarasi bersama, juga dilakukan penandatanganan deklarasi oleh Forkopimda dan perwakilan organisasi masyarakat. Momen bulan suci Ramadan merupakan momen untuk bersilaturahmi dan berbagi terhadap sesama. Melalui program Safari Ramadan 1446 Hijriah, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthahirin mengunjungi sejumlah masjid untuk melakukan salat tarawih bersama warga. Di awal bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang mengawali safari Ramadan di kantor PCNU Kota Malang, Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Klocen, Kota Malang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang kemudian bersama pengurus PCNU melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah di aula kantor PCNU Kota Malang. Silaturahmi Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthahirin ke Forkopimda Kota Malang di hari pertama kerja dimulai dari Polresta Malang Kota. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang kemudian melakukan pertemuan secara tertutup bersama Kapolresta Malang Kota. Usai berdiskusi, kemudian Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM memberikan cenderamata kepada Kapolresta Malang Kota. Wali Kota Malang mengatakan bahwa Pemkot Malang dan Polresta Malang Kota berkomitmen untuk bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta fokus memberantas aksi kriminalitas selama Ramadan, mulai peredaran miras sampai aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Setelah dilantik oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025 lalu dan mengikuti retret selama seminggu di Magelang, Jawa Tengah, Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Ali Muthahirin Minggu 2 Maret 2025 mengikuti serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Kemudian secara resmi jabatan Wali Kota Malang yang sebelumnya dijabat oleh penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM resmi diserahkan kepada Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang yang baru, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Ali Muthahirin. Serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatanganan SK oleh PJ Wali Kota Malang, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, disaksikan oleh pimpinan DPRD Kota Malang. Pantauan harga dan stok sembako oleh Wali Kota bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Malang berlangsung di 2 pasar dan gudang distributor sembako di Kota Malang. Pantauan ini diawali dari Pasar Belimbing. Wali Kota, Wakil Wali Kota Malang dan TPID memantau harga sembako dan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur, gula, tepung terigu, daging, cabai, dan jenis sayuran lainnya langsung dari pedagang. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan, dari hasil pantauan ditemukan adanya kenaikan harga. Namun di 2 pasar tersebut juga terdapat perbedaan harga, sementara untuk stok tetap aman. Wali Kota Malang juga mengatakan dari hasil pantauan ini nantinya akan mengambil langkah lanjutan untuk menekan harga. Pemkot Malang juga akan melakukan kerjasama antar daerah agar menyediakan kebutuhan pokok dengan harga relatif murah. Setelah penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap 4 ranperda pada pekan lalu, Kamis 6 Maret 2025 DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda, yakni perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera,
penyertaan modal daerah pada perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran. Usai penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa dari masukan 7 fraksi pihaknya akan menyiapkan jawaban untuk disampaikan pada paripurna berikutnya. Program Safari Ramadan dari Wali Kota Malang terus berlanjut. Kali ini Wali Kota Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Wakil Wali Kota Ali Mutohirin mengunjungi Masjid Al-Fadilah di Jalan Raya Tutut, Kelurahan Arjowinangun, Kedung Kandang, Kota Malang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang tiba di Masjid Al-Fadilah kemudian melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah bersama jamaah Masjid Al-Fadilah dan warga Arjowinangun. Usai melaksanakan sholat tarawih, Wali Kota dan Wakil Wali Kota memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Wali Kota Malang juga memberikan bantuan kepada Masjid Al-Fadilah yang diterima oleh Takmir Masjid Al-Fadilah. Mengendalikan harga dan menyediakan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan di saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kota Malang menggelar pasar murah dengan menyediakan bahan pangan yang harga jualnya di bawah harga pasar. Pasar murah ini dibuka oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengapresiasi pasar murah tersebut. Dirinya menambahkan bahwa pasar murah ini digelar di 5 kecamatan di Kota Malang. Pasar murah ini digelar untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Program Safari Ramadan dari Wali Kota Malang terus berlanjut. Di hari ke-12 bulan Ramadan, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM melakukan Safari Ramadan yang berlangsung di Masjid Baitul Jannah, Perumahan Ijen Nirwana, Klojen, Kota Malang. Wali Kota yang tiba di Masjid Baitul Jannah kemudian melaksanakan sholat Isya berjamaah bersama jamaah Masjid Baitul Jannah. Usai sambutan, Wali Kota Malang memberikan bantuan kepada Masjid Baitul Jannah yang diterima oleh Ketua Takmir Masjid. Wali Kota Malang juga memberikan santunan kepada anak yatim. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menghadiri buka bersama kaum duafa dan difabel yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Malang Tahes Club atau MTC di salah satu hotel di Kota Malang. Pemberian santunan ini berjumlah 111 duafa dan difabel yang mempunyai makna menyambut ulang tahun Kota Malang ke-111 pada tanggal 1 April mendatang. Acara ini sekaligus sebagai wujud rasa syukur, harapan, dan doa untuk Kota Malang agar ke depan lebih maju serta lebih baik lagi. Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang, Komandan Kodim 0833 Kota Malang bersama warga kelompok Tani Ainul Hayat melakukan panen perdana cabai di lahan milik kelompok tani di kawasan Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Panen perdana cabai oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang dilakukan di lahan milik kelompok Tani Ainul Hayat, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Tanaman cabai di lahan seluas 8.000 meter persegi ini memasuki masa panen. Setelah melakukan panen cabai, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Komandan Kodim kemudian melakukan kunjungan ke salah satu peternakan ayam petelur di Kelurahan Wonokoyo. Kunjungan ke peternak ayam petelur ini untuk memantau stok dan pasokan telur dari kalangan peternak aman selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Di kandang peternakan ayam petelur, Wali Kota juga melakukan panen telur ayam. Usai memanen cabai dan memantau peternakan ayam petelur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang yang didampingi Ketua DPRD Kota Malang juga melakukan pantauan pengawasan dan pantauan terhadap bahan pokok di Pasar Bunul Rejo, Kota Malang. Dalam pantauan ini, selain mengecek harga bahan pokok juga dilakukan tes takaran minyak goreng yang dijual di pasar tersebut. Dan ditemukan takaran minyak goreng sesuai standar yang ditentukan. Sementara harga bahan pokok masih stabil. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kelompok masyarakat terkait program kerja dari Wali Kota Malang agar nantinya dapat didukung oleh masyarakat. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Selasa 18 Maret 2025 memberikan penguatan kepada kelompok masyarakat atau Pokmas di 11 kelurahan sekecamatan Sukun, Kota Malang. Dalam penguatan ini, Wali Kota Malang memberikan apresiasi kepada Kecamatan Sukun yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Wali Kota Malang memaparkan visi, misi, dan program kerja yang telah dicanangkan untuk pembangunan Kota Malang 5 tahun ke depan. Sementara di akhir acara penguatan tersebut, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM juga memberikan pertanyaan kepada kelompok masyarakat, kemudian mendapatkan door prize yang telah disediakan oleh pihak kecamatan. Bertempat di salah satu hotel di Kota Malang,
Minggu 16 Maret 2025, Basnas Kota Malang menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan dengan tajuk Gebyar Lailatul Qadar, Cahaya Zakat Santunan 1000 Anak Yatim dan Duafa pada bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan santunan 1000 anak yatim dan duafa merupakan kolaborasi dari beberapa mitra strategis Basnas Kota Malang, antara lain Kemenak Kota Malang, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perum Jasa Tirta I, serta bank swasta. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan positif seperti ini. Selain untuk meningkatkan keimanan, sinergitas, dan kerukunan, langkah ini merupakan wujud kepedulian Basnas kepada sesama yang membutuhkan. DPRD Kota Malang Kamis 20 Maret 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Dalam penyampaian LKPJ tahun anggaran 2024, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM membacakan langsung beberapa poin penting. Di antaranya mengenai tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 6,10% dari yang sebelumnya di tahun 2023, yakni 6,80%. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2024 menunjukkan perlambatan dari 6,07% di tahun 2023, kini menjadi 5,41% pada tahun 2024. DPRD Kota Malang Senin 24 Maret 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun anggaran 2025-2029. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk memberikan penjelasan Wali Kota Malang terhadap kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Malang tahun anggaran 2025-2029. Dalam penjelasannya, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa dari 15 tahapan penyusunan RPJMD, saat ini sudah terlaksana 5 tahapan yang terlaksana tepat waktu. Sehingga untuk tahapan berikutnya dapat segera dilaksanakan dan memenuhi batasan waktu yang ditentukan. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-111 Kota Malang, pemerintah Kota Malang kembali mengadakan panjatan doa dan silaturahmi ulama umaroh yang digelar di Masjid Baitur Rahman Balai Kota Malang, Kamis 27 Maret 2025. Dalam sambutannya, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan umaroh dalam membangun Kota Malang agar semakin sejahtera bagi seluruh warganya. Suasana kebersamaan dalam kegiatan ini menjadi penjaga tali silaturahmi antar ulama umaroh demi menjadikan Kota Malang semakin gemilang. Wali Kota Malang mengajak untuk memanjatkan doa bersama agar Kota Malang senantiasa dalam kondisi yang aman, nyaman, dan pembangunannya terus berjalan dengan baik. Jadikan tahun ini sebagai momentum introspeksi diri, sehingga perjalanan Kota Malang ke depan bisa lebih baik. Memastikan tidak adanya kenaikan harga bahan pangan dan stok bahan pangan dan BBM aman saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Wali Kota Malang bersama tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kota Malang melakukan pantauan harga dan stok bahan serta BBM. Pantauan harga dan stok bahan pangan dimulai dari Pasar Induk Gadang Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM bersama Wakil Wali Kota Ali Mutohirin dan tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kota Malang yang turun ke Pasar Induk Gadang langsung berkeliling pedagang untuk mengecek harga bawang dan harga cabai. Selain mengecek harga dua bahan pangan ini, Wali Kota juga mengecek stok dan pasokan. Setelah mengecek harga bahan pangan di Pasar Induk Gadang, Wali Kota bersama TPID melanjutkan pengecekan stok beras di Gudang Bulog Gadang Kota Malang. Pengecekan di Bulog ini untuk memastikan stok beras aman selama Lebaran. Pengecekan stok beras di Gudang Bulog ditemukan bahwa stok beras aman hingga Lebaran nanti. Sementara untuk stok BBM dan LPG selama Lebaran juga aman. Stok LPG ditambah 30% untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Lebaran 1446 Hijriah. Untuk itu masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena stok dan pasokan dipastikan aman.
Senin mulai pukul 5 pagi, ribuan umat muslim yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah mulai berdatangan di Masjid Agung Jami, Kota Malang. Setelah ribuan jemaah berkumpul, pelaksanaan sholat Idul Fitri kemudian dimulai pada pukul 6 pagi. Sebelum pelaksanaan sholat dimulai, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Wali Kota Malang juga mengucapkan terima kasih kepada warga Malang yang telah menjaga suasana di Kota Malang tetap kondusif tanpa adanya gangguan selama Ramadan. Setelah Wali Kota Malang menyampaikan sambutan, sholat Id kemudian dimulai dengan mengambil 2 rakaat sholat di Masjid Jami, Kota Malang. Bertindak sebagai imam dan khotib, Profesor Dr. Kyai Haji Alim Hasan Musa, pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Husna Wonokolo, Surabaya. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin, Komandan Kodim Kota Malang Letkol Armet Aris Gunawan dan perwakilan Kapolresta Malang Kota melakukan kunjungan ke lahan pertanian sawah di kawasan Bumi Ayu, Kedung Gandang, Kota Malang untuk melakukan panen raya padi bersama kelompok tani FI Bumi Ayu. Dalam panen raya ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama Komandan Kodim Kota Malang dan petani secara serempak melakukan panen perdana padi. Selain melakukan panen padi, Wali Kota juga melakukan timbang padi hasil panen tersebut. Usai melakukan panen padi di lahan sawah milik petani, kemudian dilanjutkan dengan Zoom meeting membahas panen raya bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diikuti oleh 14 provinsi sentra penghasil padi utama di Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang merupakan momen untuk mengenang kembali para leluhur yang telah berjuang dalam membangun Kota Malang. Untuk itu di ulang tahun ke-111 Kota Malang dan mengenang kembali perjuangan para leluhur atau para pemimpin Kota Malang terdahulu, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin bersama Kepala OPD Selasa 8 April 2025 melakukan ziarah ke makam para leluhur. Ziarah ke makam leluhur yang dilakukan oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin bersama Kepala OPD berlangsung di makam Ki Ageng Gribik, Kelurahan Lesanpuro, Kedung Gandang, Kota Malang. Wali Kota bersama rombongan yang hadir di Kompleks Pemakaman Ki Ageng Gribik langsung melakukan tabur bunga di makam Ki Ageng Gribik yang merupakan pendiri Kota Malang. DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-111 Kota Malang. Bertempat di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Malang, Selasa 8 April 2025. 1 April 2025, Kota Malang memasuki usia 111 tahun. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang tahun ini mengusung tema Satu Hati Mengukir Prestasi dengan mengedepankan spirit kebersamaan yang menjadi dasar tema peringatan. Kata satu hati melambangkan kebersamaan, sinergi, serta rasa memiliki yang kuat dari seluruh warga Kota Malang. Sedangkan mengukir prestasi mencerminkan tekad untuk terus maju, meningkatkan kualitas hidup, serta menjadikan Kota Malang sebagai kota yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengatakan perlu ada langkah dan strategi khusus untuk membangun serta memperkuat visi demi Kota Malang melalui program berkelanjutan. Dengan begitu, harapannya kolaborasi bisa berjalan maksimal demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan merata. Memperingati hari jadi Kota Malang ke-111 yang jatuh setiap tanggal 1 April, Selasa 8 April 2025 pemerintah Kota Malang memperingatinya dengan digelar apel peringatan di halaman Balai Kota Malang. Hari jadi Kota Malang ke-111 diperingati secara sederhana oleh pemerintah Kota Malang. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-111 ini dilakukan dengan apel yang dipimpin oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Malang ke-111. Wali Kota menambahkan bahwa di usia yang sudah tak terbilang muda, Kota Malang telah menunjukkan perjalanan yang panjang dan luar biasa. Namun dalam setiap perjalanan, usia memang bukanlah sekedar hitungan angka, melainkan refleksi dari pengalaman, pencapaian, dan nilai yang kita bangun. Senam Tahes Mbois Jumat atau STMJ yang sebelumnya di-launching oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM saat menjabat sebagai PJ Wali Kota Malang beberapa waktu lalu, Jumat 11 April 2025 di-launching oleh Wali Kota Malang. Relaunching STMJ ini ditandai dengan senam bersama Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin, Sekda Kota Malang Erik Setia Santoso, Kepala OPD dan warga di halaman Balai Kota Malang. Senam berlangsung 2 jam mulai pukul 6 hingga pukul 8 pagi.
Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengatakan, senam tahes Semboyan Jumat yang sudah berjalan saat menjabat sebagai PJ Wali Kota Malang akan terus berlanjut. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Senin 24 April 2025 menggelar halal bihalal bersama guru PAUD se-Kota Malang. Kehadiran Wali Kota Malang yang didampingi Bunda PAUD Kota Malang Hani Andriani Wahyu Hidayat, Sekda Kota Malang, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang disambut antusias oleh ribuan guru PAUD se-Kota Malang. Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang menyampaikan sambutan di hadapan 2.000 lebih guru PAUD se-Kota Malang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Wali Kota juga mengapresiasi kegiatan halal bihalal guru PAUD se-Kota Malang ini. Ia berharap melalui halal bihalal ini nantinya kerukunan antar guru PAUD terjadi dengan baik dan semakin kuat. Di hadapan ribuan guru PAUD, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM juga berpesan agar para guru PAUD terus meningkatkan kompetensi guna mendidik putra-putri generasi penerus bangsa menjadi lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Komandan Kodim 0833 Kota Malang Letkol ARM Aris Gunawan, perwakilan Polresta, Kepala Dinas Pertanian dan Kelompok Tani Trimurni Jalan Lookdoro Kota Malang melakukan tanam padi bersama di lahan sawah milik petani di Jalan Lookdoro Gang 2 Kelurahan Kebonsari Kota Malang. Wali Kota Malang mengatakan tanam padi bersama kelompok tani ini serentak dilakukan di 14 provinsi di Indonesia. Di Kota Malang sendiri dilakukan di lahan sawah milik kelompok tani Trimurni Kelurahan Kebonsari. Total 24 hektar lahan sawah yang ditanam di Kelurahan Gadang. Untuk wilayah Kecamatan Sukun, luas lahan sawah yang ditanam sebanyak 148 hektar. Dari luas lahan yang ditanam tersebut, nantinya dapat menghasilkan 8 ton padi per 1 hektar. Jumlah ini dinilai cukup untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Malang. Pelaksanaan Pilkada serentak yang berlangsung pada 27 November 2024 lalu di Kota Malang berlangsung aman, kondusif, dan damai. Hal ini dikarenakan peran penting ribuan pasukan pengamanan dan peran aktif masyarakat yang ikut mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak 2024 lalu. Bawa apel ini untuk mengakhiri pengamanan pilkada. Wali Kota Malang mengapresiasi pelaksanaan pilkada di Kota Malang yang dinilai sukses. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil pengaman serta masyarakat Kota Malang yang telah ikut berpartisipasi sehingga pelaksanaan pilkada serentak di Kota Malang berlangsung aman, kondusif, dan damai. Wali Kota Malang juga berpesan kepada masyarakat Kota Malang untuk tetap menjaga kondusivitas di Kota Malang, karena dengan terbukti pelaksanaan pilkada di Kota Malang yang berlangsung lancar, Kota Malang ke depan tetap aman dan kondusif. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang Senin 28 April 2025 menggelar halal bihalal bersama tenaga pendidik dan kependidikan SD dan SMP se-Kota Malang. Ribuan tenaga pendidik SD dan SMP hadir dalam halal bihalal bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang ini. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang hadir di lokasi disambut meriah oleh ribuan guru yang memadati gedung Islamic Center Kota Malang. Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh guru SD dan SMP se-Kota Malang. Wali Kota Malang juga meminta ribuan guru tersebut untuk meningkatkan kompetensi sehingga dapat membina putra-putri generasi penerus menuju generasi emas 2045. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang bersama ribuan guru SD dan SMP saling memberi maaf dengan bersalam-salaman. Kota Malang patut berbangga usai meraih penghargaan sebagai kota dengan pembangunan daerah terbaik se-Jawa Timur. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM pada Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur yang digelar di Surabaya. Dalam penilaian pembangunan daerah ini berdasarkan informasi dari Bapeda Provinsi, terdapat 4 indikator yang menjadi pertimbangan penilaian, diantaranya kinerja pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan RKPD, serta program unggulan pembangunan. Dari keempat indikator penilaian ini, Kota Malang mendapatkan nilai tertinggi sehingga berhak meraih predikat terbaik di tingkat kota.
Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang juga didampingi oleh Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan penghargaan ini sebagai stimulus yang luar biasa dalam mengimplementasikan pembangunan 5 tahun ke depan. Ia menambahkan prestasi ini menjadi landasan awal yang positif menuju Kota Malang Boys berkelas. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2025-2029 dihadiri oleh Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, Kepala OPD, dan instansi vertikal serta perwakilan dari masyarakat. Sementara Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam pemaparan yang disampaikan bahwa rencana pembangunan Kota Malang 5 tahun ke depan sudah memasukkan dan sesuai dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, di mana pada pembangunan di Kota Malang ada 4 dasawisma pembangunan Kota Malang. Wali Kota menambahkan bahwa dengan musrenbang ini harapannya dapat menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2025 di Balai Kota Malang dipimpin oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Sementara peserta upacara terdiri dari ASN, pelajar, dan unsur vertikal. Upacara peringatan Hardiknas di Kota Malang juga ditandai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang menyampaikan amanah dari Mendikbud mengatakan bahwa dengan perlu adanya partisipasi semesta dalam mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Untuk itu, dengan momen Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini, mutu dan kompetensi tenaga pendidik di Indonesia diharapkan dapat meningkat, sehingga prestasi siswa juga meningkat. Sementara usai upacara, Wali Kota Malang juga menerima buku dari sejumlah penulis di Kota Malang. Selain itu, juga ada penampilan drum band dari siswa-siswi SD Purwantoro, Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Sabtu 10 Mei 2025 meresmikan sebuah gym sebagai fasilitas olahraga bagi masyarakat Kota Malang di MCC Kota Malang. Pengelolaan fasilitas ini akan dilakukan secara profesional. Tujuannya agar warga bisa menjaga kesehatan secara berkelanjutan dan mencegah potensi penyakit sejak dini. Program ini merupakan bagian dari 10 program unggulan Dasa Bakti yang ia canangkan bersama Wakil Wali Kota Malang. Usai sambutan, Wali Kota Malang bersama perwakilan Forkopimda secara resmi meresmikan Boys Gym yang ditandai dengan pengguntingan pita serta peninjauan fasilitas gym. Wali Kota juga mencoba langsung fasilitas yang ada. Bertempat di Gedung Malang Creative Center, Rabu 15 Mei 2025, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TSP) Kota Malang menyelenggarakan Malang Investment Award 2024. Dalam Malang Investment Award 2024 terdapat 11 nominasi, diantaranya penyedia transportasi, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar, perdagangan retail, penyedia makanan dan minuman, sektor komunikasi, sektor kesenian hiburan, dan sektor UKM. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi investor dan pelaku usaha di Kota Malang. Berkat kolaborasi dan sinergi antara pelaku usaha dan investor di Kota Malang mampu melampaui target dari Provinsi Jawa Timur hingga 200% sebesar 2,8 triliun rupiah dari target 1,44 triliun rupiah. Pengurus tim penggerak PKK Kota Malang periode masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Malang. Setelah dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, pengurus tim penggerak PKK Kota Malang yang diketuai oleh Hajah Hani Andriani Wahyu Hidayat resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Malang. Pada acara ini, Wali Kota Malang secara resmi mengukuhkan Ketua dan pengurus tim penggerak PKK Kota Malang yang ditandai dengan penandatanganan SK, penyematan PIN kepada Ketua Tim Penggerak PKK dan diikuti oleh seluruh anggota. Sementara Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para pengurus Tim Penggerak PKK Kota Malang yang baru. Wali Kota Malang berharap dengan adanya pengurus baru tersebut nantinya dapat terjalin sinergitas yang baik untuk mewujudkan program pembangunan yang ada di Kota Malang. Pelepasan 36 jamaah calon haji ASN Pemkot Malang berlangsung di Masjid Baitur Rohim Balai Kota Malang.
Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM secara resmi melepas 36 jamaah calon haji ASN Pemkot Malang. Dari 36 jamaah calon haji ASN, 11 merupakan jamaah calon haji laki-laki, sedangkan 25 lainnya merupakan jamaah calon haji perempuan. Wali Kota Malang yang melepas jamaah calon haji ASN mengucapkan selamat dan meminta para jamaah calon haji ASN ini agar nantinya dapat menunaikan ibadah haji dengan baik di Tanah Suci dan menjadi haji yang mabrur. Dari 1.102 jamaah calon haji, semuanya sudah melakukan persiapan secara fisik. Mereka akan diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya dan akan dilakukan screening lanjutan untuk memastikan layak berangkat atau tidak. Deklarasi bersama anti premanisme dan ormas bermasalah ini dilakukan di depan Balai Kota Malang. Deklarasi ini diikuti sejumlah unsur seperti akademisi, tokoh agama, ormas, mahasiswa, perguruan silat, dan Forkopimda Kota Malang. Deklarasi diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Wali Kota Malang kemudian membacakan teks deklarasi antisipasi premanisme dan ormas bermasalah dan diikuti oleh para peserta apel. Usai menyuarakan sikap dan pernyataan bersama, dilanjutkan dengan penandatanganan anti premanisme dan ormas bermasalah yang diikuti seluruh peserta deklarasi. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM berharap dengan adanya deklarasi anti premanisme dan ormas bermasalah ada kesejukan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Malang dan menjadikan Kota Malang menjadi kota yang aman, nyaman, dan boys berkelas. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya, Selasa 29 April 2025, melakukan kunjungan ke Kota Malang dengan meninjau keberadaan Gedung Malang Creative Center atau MCC. Menteri Ekonomi Kreatif yang tiba di Gedung MCC kemudian meninjau sejumlah pelaku industri ekonomi kreatif yang menempati Gedung MCC. Setelah melakukan peninjauan, Menteri Ekonomi Kreatif kemudian melakukan dialog bersama 17 pelaku industri kreatif yang ada di Kota Malang, bahwa Gedung MCC hadir untuk memfasilitasi 17 subsektor industri kreatif di Kota Malang. Wali Kota menambahkan bahwa pemerintah Kota Malang selalu mendukung para pelaku ekonomi kreatif agar terus berkembang dengan memberikan fasilitas, salah satunya pelaku ekonomi kreatif. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 berlangsung di halaman Balai Kota Malang. Wali Kota Malang dalam amanahnya mengatakan bahwa sejarah dari Pancasila sudah terbukti. Tentunya nilai-nilai dari kepancasilaan dari setiap zaman berbeda dan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman untuk menjalankan program Asta Cita dari Presiden dan nilai-nilai Pancasila menjadi langkah ke depan menuju Indonesia 2045. Sementara usai upacara bendera pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Wali Kota Malang menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas capaian pendidikan menengah terbaik yang diraih oleh Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Jumat 30 Mei 2025, bersama Forkopimda Plus, bersilaturahmi bersama pedagang di Pasar Oro-Oro Klojen, Kota Malang. Dalam silaturahmi ini, Wali Kota Malang bersama Forkopimda Plus berkeliling pasar dan menyapa pedagang dan pengunjung di Pasar Oro-Oro. Wali Kota Malang dalam sambutannya mengatakan bahwa silaturahmi Forkopimda Plus bersama pedagang ini sengaja dilakukan untuk memperkenalkan suasana pasar rakyat kepada Forkopimda Plus Kota Malang. Wali Kota Malang mengatakan bahwa gaung pasar rakyat di Kota Malang sudah terkenal di mana-mana, khususnya Pasar Klojen dan Pasar Oro-Oro. Pengunjung ke Pasar Klojen dan Pasar Oro-Oro tidak hanya orang tua, namun dari semua kalangan, khususnya kaum muda. Dalam silaturahmi ini, kemudian Wali Kota dan Forkopimda Plus melakukan kunjungan ke lapak para pedagang di Pasar Oro-Oro Kota Malang. Wali Kota juga mengecek langsung harga kebutuhan pokok di pedagang pasar. Sebelum melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Alun-Alun Merdeka dan kawasan Koridor Kayu Tangan, terlebih dahulu dilakukan apel bersama peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipimpin oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari ASN dan komunitas masyarakat pecinta lingkungan. Pada apel tersebut, Wali Kota Malang memberikan peralatan kebersihan kepada perwakilan masyarakat pencinta lingkungan. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan, kawasan Alun-Alun Merdeka dan Kayu Tangan terpilih dalam aksi bersih-bersih dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
karena menjadi wajah kota yang kerap dilihat langsung oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Wali Kota Malang menambahkan bahwa di dua lokasi ini ditemukan banyak titik yang kotor, sampah plastik berserakan di beberapa sudut, dan puntung rokok tampak menumpuk di sekitar pohon. Aksi bersih-bersih ini selain sebagai dukungan terhadap dasa bakti wali kota dan wakil wali kota, yakni Ngalam Rijik. Aksi ini juga sebagai bentuk kampanye lingkungan yang menyasar perubahan gaya hidup masyarakat. Sejak Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat, ribuan umat muslim yang akan melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah mulai berdatangan di Masjid Agung Jami, Kota Malang. Antusiasme umat yang melaksanakan sholat di Masjid Agung Jami membuat ribuan umat meluber hingga ke arah alun-alun Merdeka, Kota Malang. Sementara Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah bagi seluruh umat muslim di Kota Malang. Wali Kota Malang berharap dengan momen Hari Raya Kurban, pemerintah Kota Malang ingin memberikan bukti perhatian kepada masyarakat dengan memberikan hewan kurban. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM memberikan 1 ekor sapi dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada takmir Masjid Agung Jami, Kota Malang. Sapi bantuan dari Presiden ini akan disembelih dan dagingnya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mendukung petani agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, Wali Kota Malang menyerahkan alat pertanian bagi kelompok tani di Kelurahan Wonokoyo, Kota Malang. Sebelum menyerahkan alat pertanian kepada kelompok tani di Kelurahan Wonokoyo, Kedung Kandang, Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM bersama Dandim Letkol ARM Aris Gunawan, Wakapolresta Malang Kota AKBP Oscar Syamsuddin, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang melakukan penanaman bibit cabai di lahan petani di Jalan Sekar Putih, Wonokoyo. Usai melakukan penanaman bibit cabai, Wali Kota Malang kemudian menyerahkan bantuan alat pertanian bagi kelompok tani di Kelurahan Wonokoyo, Kedung Kandang, Kota Malang. Bantuan alat pertanian ini berupa mesin hand traktor, mesin pemotong padi, bibit padi dan jagung, serta mesin untuk pembuatan pupuk. Alat pertanian nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok tani di Wonokoyo, akan tetapi dapat digunakan oleh kelompok tani lain di Kota Malang dengan saling berkoordinasi sesama kelompok tani. Sebanyak 1.383 atlet dan ofisial kontingen Kota Malang yang akan tampil di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porprov Jatim ke-9 di Malang Raya, Rabu 18 Juni 2025 resmi dilepas oleh Wali Kota Malang. Wali Kota Malang secara resmi melepas kontingen Kota Malang yang ditandai dengan pemakaian atribut Porprov berupa topi dan tanda peserta kepada perwakilan atlet. Wali Kota Malang dalam arahannya mengucapkan selamat kepada 1.142 atlet dan 241 ofisial yang tampil di Porprov Jatim. Wali Kota Malang juga meminta para atlet untuk tampil maksimal dan mengharumkan nama Kota Malang. Wali Kota juga memberikan semangat kepada para atlet serta berjanji akan mendukung penuh dengan datang langsung ke venue saat pertandingan berlangsung. Kepala Staf Kepresidenan RI Legend TNI Purnawirawan Anto Mukti Putranto didampingi Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Jumat 20 Juni 2025 melakukan peninjauan ke dapur umum makan bergizi gratis dan sekolah rakyat di Tlogowaru, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan RI Legend TNI Purnawirawan Anto Mukti Putranto ke Kota Malang tidak lain untuk memastikan kesiapan Kota Malang dalam mewujudkan program Presiden RI Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Dalam kunjungan kerja ke Kota Malang, Kepala Staf Kepresidenan RI didampingi Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM meninjau dapur umum program makan bergizi gratis di Jalan Raya Tlogowaru, Kelurahan Wonokoyo, Kedung Kandang, Kota Malang. Dalam tinjauan ini, Kepala Staf Kepresidenan RI bersama Wali Kota Malang melihat kondisi bangunan dan fasilitas yang akan dijadikan dapur umum makan bergizi gratis. Di Gedung Sekolah Rakyat, Kepala Staf Kepresidenan RI dan Wali Kota Malang melihat bangunan gedung yang saat ini dalam proses renovasi untuk persiapan sekolah rakyat yang akan dioperasikan mulai tahun ajaran baru 2025. Panen padi yang dilakukan oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM bersama kelompok tani Makaryo berlangsung di lahan sawah milik petani di Jalan Monumen Polri, Kelurahan Wonokoyo, Kedung Kandang, Kota Malang. Wali Kota Malang yang tiba di lokasi langsung melakukan panen padi menggunakan alat pemotong padi Combine Harvester. Alat ini merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada petani di Kota Malang. Dalam waktu 15 menit, Wali Kota Malang berhasil memanen seperempat padi di lahan sawah milik petani. Panen menggunakan alat ini lebih efektif karena langsung memisahkan gabah dengan batang padi.
Wali Kota Malang berharap dengan menggunakan alat combine harvester, hasil panen petani bisa lebih produktif. Memastikan tidak ada lonjakan harga jelang bulan Suro, Wali Kota Malang bersama tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kota Malang, Kamis 26 Juni 2025 melakukan pantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Malang. Di Pasar Bareng, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan TPID berkeliling pasar mengecek harga dan stok kebutuhan pokok langsung dari pedagang. Satu persatu kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, daging, cabai, bawang hingga sayuran lainnya dicek oleh Wali Kota dan TPID Kota Malang. Setelah melakukan pantauan langsung dari pedagang, Wali Kota Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa dari hasil pantauan harga dan stok kebutuhan pokok di dua pasar tersebut, harga dan stoknya masih aman. Setelah tiba pada Jumat pagi dan dilakukan pawai keliling Kota Malang selama sehari, API Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau API Porprov ke-9 Jatim tahun 2025 secara resmi diterima oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM pada Jumat malam di Balai Kota Malang. Sebelum penerimaan API Porprov ke-9, terlebih dahulu Wali Kota Malang menerima piagam rekor muri dari Museum Rekor Indonesia, di mana Kota Malang melalui Perumda Tugu Tirta memecahkan rekor muri dan tercatat di Museum Rekor Indonesia sebagai perusahaan daerah yang menyediakan air siap minum di lokasi venue Porprov dan sejumlah pusat keramaian di Kota Malang. Usai memberikan penghargaan kepada pemenang lomba API Porprov, Wali Kota Malang kemudian menerima API Porprov ke-9 Jawa Timur tahun 2025 yang dibawa oleh mantan atlet SEA Games Kota Malang dan kemudian diserahkan kepada Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Setelah menerima API Porprov, Wali Kota juga menyalakan API Porprov dan dipajang di halaman Balai Kota Malang selama semalam. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-9 Jawa Timur tahun 2025, Sabtu 28 Juni 2025 resmi dibuka. Pembukaan yang berlangsung di Stadion Gajayana Kota Malang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Ketua KONI Pusat, Wali Kota, Bupati se-Jawa Timur, dan kontingen dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Perhelatan ini memukau penonton dengan dihadirkannya pula lighting drone show di atas langit Stadion Gajayana yang melibatkan 200 drone, serta sajian budaya kolosal khas Jawa Timur yang dikemas dalam pertunjukan bertajuk Malang Boys Berkelas. Sebanyak 1.000 penari tampil membawakan tarian tradisional yang menggambarkan kekayaan budaya Jawa Timur. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengucapkan terima kasih karena diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Porprov 9 tahun 2025. Sinergitas antara Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu untuk menyukseskan event olahraga terbesar di Jawa Timur ini, harapannya ekonomi masyarakat di wilayah Malang Raya dapat meningkat seiring hadirnya peserta yang mencapai 22.283 orang. Puncak acara pembukaan ini ditandai dengan pengibaran bendera Porprov Jatim ke-9 dan 3 atlet berprestasi menyalakan api obor Porprov yang sudah dikirap mulai dari Kabupaten Sampang hingga Kota Malang. DPRD Kota Malang Senin 7 Juli 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada juru bicara Banggar DPRD Kota Malang Leli untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Dalam laporan hasil pembahasan Banggar DPRD menyoroti beberapa persoalan di Kota Malang seperti soal banyaknya aset milik Pemkot Malang hingga 51% belum bersertifikat, serta silpa anggaran di tahun 2024. Wali Kota Malang yang tiba di lokasi memberikan santunan kepada anak yatim. Usai memberikan santunan, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM membuka gelaran Malang Talent Show yang berlangsung di Malang Creative Center atau MCC. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menekankan pentingnya kegiatan seperti ini sebagai ruang aktualisasi bakat masyarakat, sekaligus wadah memperkuat nilai-nilai sosial di Kota Malang.
Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menilai Malang Talent Show sebagai bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang inklusif, kreatif, dan penuh kepedulian sosial. Menurutnya, kegiatan seperti ini mempertemukan semua unsur masyarakat, dari anak-anak, pelaku UMKM, hingga tokoh agama. Dirinya juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang tinggi dalam event ini, terutama dalam kegiatan sosial seperti khitanan massal yang diikuti puluhan anak dari berbagai wilayah di Kota Malang. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah wajah Kota Malang yang telah dibangun bersama. Kota yang tidak hanya membanggakan dari sisi pembangunan, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan kreativitas warganya. Wali Kota Malang berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin, tak hanya sebagai ajang hiburan, tapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dari berbagai lapisan. DPRD Kota Malang Selasa 17 Juli 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda pengarus utamaan gender. Wali Kota Malang yang menyampaikan pendapat akhir mengatakan pengarus utamaan gender sebagai wujud dalam melaksanakan amanat undang-undang. Untuk itu implementasi Perda pengarus utamaan gender, yakni peningkatan akses pendidikan, kesempatan ekonomi yang merata, layanan kesehatan responsif gender, dan partisipasi publik yang inklusif. Setelah semua fraksi menerima dan menyetujui, Ketua DPRD Kota Malang langsung menetapkan Ranperda pengarus utamaan gender menjadi Perda. Sementara usaha penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang, kemudian dengan resmi pengesahan Ranperda pengarus utamaan gender menjadi Perda yang ditandai dengan penandatanganan surat penetapan oleh Ketua DPRD Kota Malang. Operasi kendaraan angkutan barang berlangsung di Jalan Raya Langsep, Kota Malang. Operasi kendaraan yang langsung dipimpin oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM melibatkan puluhan personil gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Malang dan TNI Polri. Pada operasi ini, kendaraan angkutan barang yang melintas di Jalan Raya Langsep oleh petugas dihentikan dan diperiksa kelengkapan surat kendaraan seperti KIR, STNK, kondisi kendaraan, dan SIM untuk pengemudi. Kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan atau tidak layak jalan diberikan sanksi tilang. Wali Kota Malang mengatakan bahwa operasi angkutan barang yang dilakukan hari ini untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan barang layak beroperasi. Dengan operasi ini, kendaraan angkutan barang yang mendistribusikan sembako tidak terkendala bisa tepat waktu. Karena dengan kendaraan yang mendistribusikan sembako tepat waktu, bisa dapat menekan inflasi khususnya di Kota Malang. Bantuan pangan bagi warga prasejahtera mulai disalurkan oleh pemerintah. Di Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM resmi melaunching penyaluran bantuan pangan beras bagi warga prasejahtera di Kota Malang. Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah berupa beras Kamis pagi secara simbolis disalurkan oleh Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, kepada warga penerima bantuan pangan tersebut. Wali Kota secara simbolis menyalurkan bantuan tersebut kepada warga prasejahtera di RW 7, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Penyaluran bantuan pangan untuk periode 2 bulan, yakni Juni dan Juli. Setiap bulan masing-masing penerima mendapatkan 10 kg, sehingga total yang diterima sebanyak 20 kg. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Selasa 29 Juli 2025 mengukuhkan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM, Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK, dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Pelantikan atau pengukuhan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM, Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK, dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang berlangsung di Gedung Malang Creative Center atau MCC Kota Malang. Kemudian secara resmi Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengukuhkan pengurus baru FKDM, FPK, dan FKUB Kota Malang. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan SK kepada masing-masing ketua forum. Wali Kota Malang dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pengurus baru FKDM, FPK, dan FKUB yang baru dilantik. Wali Kota menambahkan bahwa FKDM, FPK, dan FKUB sangat penting keberadaannya dalam mengantisipasi
melakukan solusi dan tindakan terkait setiap fenomena yang terjadi di Kota Malang. Pengurus terpilih Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Cabang Kota Malang periode 2025-2030, Senin 4 Agustus 2025 resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Malang. Acara tersebut diawali dengan pengukuhan belasan pengurus PGRI Cabang Kota Malang. Pengukuhan ditandai dengan pembacaan SK pengukuhan oleh Wali Kota, penandatanganan surat keputusan serta pemberian mandat dari Ketua Lama Anton Henawanto kepada Ketua baru Agus Wahyudi. Sementara Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam arahannya mengucapkan selamat kepada pengurus baru tersebut. Ia berharap dengan dikukuhkannya pengurus baru ini nantinya dapat menjalankan amanahnya dengan baik untuk kemajuan prestasi pendidikan di Kota Malang. Sistem pengelolaan air minum atau SPAM Bangu di Kelurahan Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Selasa 5 Agustus 2025 diresmikan oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Peresmian ini dilakukan setelah air minum yang diolah di SPAM tersebut dinyatakan sudah layak konsumsi dan adanya beberapa kesepakatan antara Perum Jasa Tirta I dengan Perum Tugu Tirta Kota Malang. Kemudian Direktur Utama Perum Jasa Tirta I memberikan cenderamata kepada Wali Kota Malang, mantan Wali Kota Malang, dan Direktur Umum Perum Tugu Tirta. Usai penyerahan cenderamata, kemudian dilanjutkan dengan peresmian SPAM Bangu, di mana peresmian SPAM Bangu ditandai dengan pemotongan pita, penekanan tombol, penandatanganan prasasti, penyalaan air, dan peninjauan ke lokasi SPAM. Setelah diresmikannya SPAM tahap 1 dengan kapasitas 200 LPS, rencananya di tahun 2027 akan kembali ditambah 1 SPAM dengan kapasitas 100 LPS. Dan targetnya di tahun 2029 terdapat 3 tahap SPAM yang dibangun dengan total 500 LPS. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, pemerintah Kota Malang mengadakan panjatan doa bersama tokoh lintas agama. Panjatan doa bersama dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang berlangsung di Masjid Baitur Rahman pemerintah Kota Malang. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang mengatakan bahwa dalam mengisi kemerdekaan sebaik mungkin yakni mendoakan para pejuang kemerdekaan yang berjuang memerdekakan bangsa Indonesia dan memberikan nikmat kemerdekaan bagi kita. Usai sambutan Wali Kota Malang dalam panjatan doa hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80, masing-masing agama yang telah dibagi menjadi beberapa ruangan menyampaikan doa sesuai keyakinannya masing-masing. Sementara untuk umat muslim dipimpin oleh Ketua MUI Kota Malang. Sebanyak 76 pasukan pengibar bendera atau Paskibraka Kota Malang yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Jumat 15 Agustus 2025 resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Pengukuhan pasukan pengibar bendera Kota Malang berlangsung di halaman Balai Kota Malang. Pengukuhan Paskibraka yang dilakukan dengan upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Pada pengukuhan ini Wali Kota Malang secara resmi mengukuhkan pasukan pengibar bendera tahun 2025 yang ditandai dengan penyematan PIN kepada perwakilan Paskibraka. Selain penyematan PIN, pasukan pengibar bendera juga secara bergantian mencium bendera merah putih. Wali Kota Malang dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Paskibraka yang telah dikukuhkan. Wali Kota Malang berharap dengan dikukuhkan, nantinya Paskibraka Kota Malang dapat melaksanakan tugas dengan baik saat upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 nanti. Dalam kesempatan ini pasukan pengibar bendera Kota Malang juga mendapatkan ucapan selamat dari Wali Kota Malang dan tamu undangan yang hadir. Upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu tanggal 17 Agustus 2025 berlangsung di halaman Balai Kota Malang. Dalam upacara tersebut diikuti Forkopimda Plus, Kepala UPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta diikuti oleh ratusan warga. Upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Upacara peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dilakukan dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang tahun 2025. Usai upacara pengibaran bendera merah putih, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, dan Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin. Potongan tumpeng ini diberikan kepada dua mantan Wali Kota Malang, Suyitno dan Penny Soekarto. Wali Kota dan juga bersama Wakil Wali Kota Malang juga membagikan buku kepada Forkopimda Kota Malang.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Malang mengatakan bahwa di peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI merupakan momen untuk mengenang kembali jasa pahlawan yang telah berjuang dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dalam mengisi HUT kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan dengan pesta rakyat, yakni merayakan dengan kegiatan-kegiatan kerakyatan sesuai instruksi Presiden. Memperingati Hari Pramuka yang ke-64 tahun, Kuartir Cabang Pramuka Kota Malang menggelar apel bersama di halaman Balai Kota Malang. Apel peringatan Hari Pramuka ke-64 yang berlangsung di halaman Balai Kota Malang diikuti oleh ribuan peserta Kuartir Cabang Pramuka Kota Malang. Sementara Wali Kota Malang dalam kesempatan tersebut memberikan ucapan selamat Hari Pramuka ke-64. Wali Kota juga menambahkan bahwa di momen peringatan Hari Pramuka diberikan penghargaan kepada mereka yang telah aktif dalam gerakan Pramuka Cabang Kota Malang. Penghargaan selain diberikan oleh dirinya juga diberikan kepada orang tua siswa. Penghargaan berupa pengalungan lencana yang nantinya orang tua siswa dapat memberikan perhatian yang baik kepada putra-putrinya. Pada apel peringatan Hari Pramuka ke-64 ini, Wali Kota Malang juga memberikan penghargaan berupa lencana kepada Pramuka Garuda Kota Malang yang telah melakukan kegiatan kepramukaan di Kota Malang. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Trunojoyo, Klojen, Kota Malang mulai hari ini resmi beroperasi dengan distribusi perdana makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa setelah di-launching oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kartika Nawa yang menyediakan SPBG dan mulai hari ini secara resmi mendistribusikan makan bergizi gratis bagi siswa. Wali Kota Malang menambahkan bahwa SPBG merupakan program nasional atau program presiden yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah se-Indonesia. Wali Kota Malang berharap dengan kehadiran SPBG dapat mencerdaskan anak bangsa dan memenuhi kebutuhan gizi tidak hanya anak sekolah, akan tetapi juga memenuhi gizi bagi ibu hamil, sehingga dapat mencegah kasus stunting. Kemeriahan lomba tradisional yang digelar oleh pemerintah Kota Malang diikuti oleh seluruh ASN dan warga Kota Malang. Lomba tradisional yang berlangsung di halaman Balai Kota Malang ini dimulai dengan lomba senam Tahes Boys Jumat atau senam STMJ. Lomba senam STMJ ini diikuti oleh perwakilan kelurahan di semua kecamatan di Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM serta Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin dan Kepala OPD turut serta memeriahkan lomba senam STMJ dan dinilai oleh belasan juri. Usai lomba STMJ kemudian dilanjutkan dengan lomba tradisional seperti menyungi tempe. Lomba tradisional ini digelar untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Malang menambahkan bahwa pesta rakyat dengan lomba tradisional yang melibatkan masyarakat umum ini dilakukan agar baik pemerintah dan masyarakat menjadi satu dalam merayakan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Malang juga mengaku mengikuti lomba tradisional ini sangat sulit. Meski demikian, namun sangat seru dan mempererat keguyupan antara Pemkot dan DPRD. Tim penggerak PKK Kota Malang berkolaborasi dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Malang memberikan pelatihan smart farming dan cipta menu sehat bagi masyarakat di Kota Malang. Kan dengan penyerahan citra mata dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang kepada undangan VIP yang hadir. Acara dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Malang. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang membuka pelatihan tersebut mengapresiasi kolaborasi PKK Kota Malang dan tim pengendali inflasi daerah Kota Malang untuk pelatihan smart farming dan cipta menu sehat. Sementara selain membuka, dalam kesempatan tersebut Wali Kota Malang juga menerima bantuan peralatan smart farming dari Kepala Bank Indonesia Cabang Malang dan diteruskan kepada warga yang memanfaatkan pertanian sistem smart farming. Menjaga Kota Malang tetap damai dan kondusif, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang bersama elemen masyarakat di Kota Malang menggelar deklarasi sinergi Ngalam Boys Guyub Damai. Deklarasi ini dihadiri oleh Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta relawan. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang memimpin apel sinergi Ngalam Boys Guyub Damai membacakan teks deklarasi dan ditirukan oleh seluruh peserta. Wali Kota Malang dalam sambutannya mengatakan,
menghimbau masyarakat Kota Malang untuk bersatu dalam menjaga keamanan di Kota Malang dari provokasi yang merusak ketertiban di Kota Malang. Kota Malang yang saat ini sudah kondusif harus tetap dijaga agar tidak terpecah belah oleh adanya aksi provokasi yang ingin Kota Malang menjadi rusuh. Sementara usai apel sinergi Ngalam Boys Guyup Damai, Wali Kota juga berfoto bersama ribuan peserta apel di halaman depan Balai Kota Malang. DPRD Kota Malang Rabu 3 September 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Wali Kota Malang bahwa pendapatan daerah Kota Malang yakni pendapatan transfer sebesar 58%, sedangkan pendapatan asli daerah sebesar 42%. Total pendapatan asli daerah Kota Malang sebesar 2.499 miliar lebih. Sementara untuk total belanja daerah Kota Malang di tahun 2025 2 triliun lebih. Bertempat di halaman Balai Kota Malang, Jumat 5 September 2025, pemerintah Kota Malang menggelar acara doa Malang Damai sekaligus peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini sebagai wujud ikhtiar menjaga kerukunan serta memperkuat semangat kebersamaan antar warga. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menekankan pentingnya menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah. Menurutnya, nilai-nilai keteladanan Rasulullah harus menjadi pedoman dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, dan penuh kasih sayang. Peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar seremoni keagamaan, tetapi juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk senantiasa mencontoh sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan doa bersama ini, diharapkan Kota Malang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat hidup rukun dan persatuan terus terjaga. Kegiatan bertajuk Kopi Senja atau Koordinasi dan Sinergitas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Jajaran ini digelar di salah satu hotel di Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menyampaikan bahwa kegiatan ini rutin digelar setiap triwulan sekali sebagai wadah diskusi strategis lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Malang. Wali Kota Malang menjelaskan bahwa selama triwulan kedua tahun 2025, situasi Kota Malang terjaga dan kondusif, serta berharap berbagai gangguan Kamtibmas bisa turun dan semakin kondusif terutama di bulan kemerdekaan ini. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Dari jawaban yang disampaikan, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menanggapi berbagai catatan, masukan, dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD. Beberapa isu yang mengemuka antara lain terkait penyelesaian persoalan pasar gadang, pasar belimbing, perbaikan mekanisme pelayanan kesehatan bagi warga miskin, penguatan anggaran insentif untuk kebutuhan mendesak, serta komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan kebijakan umum, anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitia Rantangani Siraduhita. Wali Kota Malang dalam penjelasannya menyampaikan bahwa penyusunan KUA PPAS tahun 2026 mengacu pada amanat Presiden dalam nota keuangan dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi daerah dan nasional. Wali Kota Malang menekankan pentingnya strategi adaptif di tengah dinamika keuangan daerah, khususnya terkait kebijakan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menambahkan, pemerintah daerah akan fokus pada program prioritas yang benar-benar mendesak. Meski ada pengurangan anggaran atau dana transfer dari pusat, pembangunan di Kota Malang khususnya terkait dengan proyek strategis nasional atau PSN tidak akan terpengaruh. Launching Prosapta yang berlangsung di ruang sidang Balai Kota Malang. Dalam acara tersebut, Sekda Kota Malang dalam laporannya mengatakan bahwa launching Prosapta ini bertujuan agar nantinya acara yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang, baik di OPD masing-masing, dapat terlaksana dengan baik. Wali Kota Malang dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas di-launchingnya Prosapta. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menambahkan bahwa dengan di-launchingnya Prosapta, nantinya terjalin sinergitas yang baik, sehingga kegiatan atau acara yang dilaksanakan oleh Pemkot maupun di masing-masing OPD dapat berjalan dengan baik. Sementara pada kesempatan ini, Wali Kota Malang melaunching protokol sinergi antar perangkat daerah atau Prosapta yang ditandai dengan pendengaran tombol dan pemakaian rompi kepada perwakilan peserta protokoler dari masing-masing OPD.
Pencairan bonus bagi atlet Kota Malang peraih medali Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim ke-9 tahun 2025 dilakukan pada Senin pagi, di mana Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM secara simbolis mencairkan bonus atlet kepada perwakilan atlet peraih medali Porprov Jatim ke-9. Wali Kota Malang juga memberikan penghargaan kepada pelatih berprestasi dan ketua cabur peraih medali terbanyak saat Porprov Jatim ke-9. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa bonus atlet ini diberikan saat semua administrasi telah diselesaikan. Dirinya berharap agar bonus yang telah cair ini dapat digunakan dengan baik untuk mengembangkan prestasi atlet ke depan. Upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 yang berlangsung di halaman Balai Kota Malang dipimpin oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dalam upacara ini, Wali Kota Malang membacakan teks Pancasila dan ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Selain pembacaan teks Pancasila, juga dibacakan Ikrar Pancasila yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Malang. Bahwa dengan momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila, nilai-nilai kesaktian Pancasila sudah terbukti dalam kehidupan setiap hari. Untuk itu, Wali Kota Malang berharap dengan momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman terus dijaga. Penguatan data statistik sektoral urusan sosial melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang melibatkan camat, lurah, pendamping PKH sekota Malang. Penguatan data statistik sektoral urusan sosial ini dilakukan untuk memastikan keabsahan data terkait warga miskin di Kota Malang agar program bantuan sosial tepat sasaran sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang membuka kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Malang atas penguatan yang dilakukan. Wali Kota Malang berharap dengan penguatan data ini dapat meminimalisir permasalahan yang timbul saat data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN, sehingga dengan demikian program bantuan sosial tepat sasaran. Memastikan program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM 5 Pilar di Kota Malang berjalan dengan baik, pemerintah Kota Malang melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV implementasi STBM 5 Pilar berkelanjutan dalam percepatan Kelurahan STBM Kota Malang tahun 2025. Wali Kota Malang juga memberikan piagam penghargaan kepada puskesmas dan kelurahan yang telah menerapkan STBM 5 Pilar. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam pengarahannya mengatakan, pemerintah Kota Malang menargetkan 18 kelurahan sudah dinyatakan paripurna atau lengkap dalam hal pemenuhan sanitasi total berbasis masyarakat 5 pilar pada 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Republik Indonesia Marwar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang Jumat 17 Oktober 2025. Dalam rangka meninjau program pembangunan dan peningkatan kualitas hunian masyarakat di wilayah Kota Malang. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional 3 juta rumah bagi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Marwar Sirait meninjau sejumlah lokasi program perumahan rakyat serta berdialog langsung dengan warga penerima manfaat. Ia mengapresiasi langkah-langkah inovatif yang dilakukan pemerintah Kota Malang di bawah kepemimpinan Wali Kota Wahyu Hidayat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dan menegaskan komitmen Kota Malang untuk terus menghadirkan kebijakan yang memudahkan masyarakat memiliki hunian yang layak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan koordinasi antar level pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program nasional berjalan efektif. Upacara bersama peringatan Hari Santri ke-10 tahun 2025 berlangsung di halaman Balai Kota Malang. Bertindak selaku pembina upacara Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Sementara peserta apel merupakan santri dari sejumlah pondok pesantren di Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM juga meminta para santri untuk terus berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara, khususnya berperan aktif dalam pembangunan di Kota Malang. Dalam apel tersebut, Wali Kota Malang juga memberikan bantuan PBG dan SLF bagi sejumlah pondok pesantren di Kota Malang. Sementara selain apel Hari Santri Nasional, Wali Kota Malang juga meresmikan Halal Market Day. Peresmian ini ditandai pengguntingan pita dan peninjauan lokasi.
Wali Kota Malang mengatakan melalui Halal Market Day, Pemkot Malang ingin memberikan motivasi kepada seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM usaha makanan dan minuman, untuk mempunyai komitmen dalam mensertifikasikan produk-produknya yang menjadi salah satu amanat dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Malang membuat terobosan dengan meluncurkan sebuah aplikasi, Sistem Informasi Malang Bersinergi, Optimalkan Inovasi Strategi Kerjasama atau Simboiscare. Launching aplikasi Simboiscare berlangsung pada Kamis 23 Oktober 2025, bertempat di ruang sidang Balai Kota Malang. Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengapresiasi terobosan aplikasi Simboiscare untuk mempermudah proses terutama dengan kerjasama. Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekretaris Daerah Pemkot Malang Erik Setio Santoso bersama Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Malang Yuyun Nani Ekowati resmi melaunching aplikasi Simboiscare dengan menyentuh layar yang disiapkan. Pada tampilan awal aplikasi ini memperlihatkan ikon Tugu Kota Malang dan Kepala Singa. Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober serentak diperingati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Di Kota Malang, peringatan Hari Sumpah Pemuda dilakukan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda juga dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang tahun 2025. Wali Kota Malang yang membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI meminta pemuda-pemudi untuk bersatu membangun bangsa. Pemuda-pemudi Indonesia juga diminta agar terus meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan kemajuan teknologi sekarang ini. Sementara usai upacara, Wali Kota Malang juga memberikan penghargaan kepada OPD yang menjadi terbaik dalam menyediakan Malang Satu Data, di mana juara 1 diraih oleh Dinas Pendidikan, juara 2 diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan juara 3 diraih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bertempat di Malang Creative Center, Kamis 6 November 2025, Festival Boys 10 atau FMX 2025 resmi dibuka. Festival yang berlangsung hingga 9 November 2025 ini menjadi agenda utama dalam rangkaian Indonesia Creative Cities Festival atau ICCF 2025. FMX 2025 mempertemukan berbagai pelaku ekonomi kreatif, komunitas, pemerintah daerah, serta jejaring kota kreatif Indonesia dari seluruh Nusantara, menjadikan Malang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor. Juga menyampaikan pentingnya peran UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah. Sebagai bagian dari perayaan 1 dekade FMX, festival ini meluncurkan buku berjudul 10 Tahun Perjalanan MCF, Mencintai Kota Malang. Buku tersebut merekam perjalanan Malang Creative Fusion atau MCF dalam membangun ekosistem kreatif yang berakar kuat. Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, pemerintah Kota Malang memperingatinya dengan melakukan ziarah ke makam pahlawan dan menggelar upacara di halaman Balai Kota Malang. Ziarah yang dipimpin oleh Komandan Lanal Malang juga dilakukan tabur bunga ke makam para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Suropati. Upacara peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November tahun 2025 dipimpin oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman kantor Balai Kota Malang juga dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang. Wali Kota Malang yang menyampaikan amanat dari Menteri Sosial RI menghimbau masyarakat agar tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah wafat dalam berjuang melawan penjajahan. Untuk itu, sebagai generasi penerus, masyarakat diharapkan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan berkarya membangun bangsa Indonesia terus maju dan terus bergerak melanjutkan perjuangan. Sementara usai upacara, Wali Kota Malang juga memberikan penghargaan kepada atlet peraih medali dan pelatih cabang olahraga anggar yang telah tampil pada ajang Porprov Jatim ke-9 di Kota Malang. Pasar murah yang digelar oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang berlangsung di lapangan Kelurahan Merjosari, Kota Malang. Pasar murah yang dibuka oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengundang antusiasme warga. Antrian panjang dari warga pun terjadi untuk mendapatkan bahan komoditi dengan harga murah. Wali Kota mengapresiasi pelaksanaan pasar murah tersebut.
Wali Kota Malang berharap melalui pasar murah ini, selain menyediakan bahan komoditi murah bagi masyarakat, juga diharapkan dapat menekan harga bahan komoditi yang mengalami lonjakan jelang Natal dan Tahun Baru. Sementara warga merasa terbantu dengan adanya pasar murah yang digelar oleh Diskopindah Kota Malang. Warga berharap pasar seperti ini rutin digelar sehingga membantu mereka mendapatkan bahan komoditi murah di tengah melonjaknya harga komoditi di pasar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mengoperasikan bis Transjatim Gajayana Koridor 1 Malang Raya yang melayani rute Malang Batu. Peluncuran dilakukan di Balai Kota Malang pada Kamis siang kemarin. Sementara Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM berharap dengan kehadiran bus Transjatim dapat mempermudah transportasi publik bagi masyarakat di Malang Raya. Selain itu, Wali Kota Malang juga berharap dapat mengurangi volume kendaraan sehingga kemacetan dapat dikurangi. Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Malang, Bupati Malang dan Wali Kota Batu secara resmi menekan tombol peresmian dan pemecahan kendi pada bis Transjatim. Bus Transjatim Koridor 1 Malang Raya akan memulai perjalanan dari Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang, melintas Terminal Landung Sari di Kabupaten Malang, dan berakhir di Kota Batu, dan sebaliknya dengan total panjang rute mencapai 42 km. Gubernur berharap kehadiran layanan ini mampu memperkuat konektivitas sekaligus menawarkan mobilitas yang lebih aman dan nyaman bagi warga. Transjatim Gajayana menetapkan tarif Rp5.000 untuk penumpang umum, sementara pelajar mendapatkan tarif khusus Rp2.500. UMKM Award tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindah Kota Malang berlangsung di Gedung MCC Kota Malang. UMKM yang telah dinilai kemudian terpilih 5 pemenang sebagai UMKM terbaik. UMKM yang menjadi terbaik ini mendapatkan penghargaan berupa piala, piagam, dan uang pembinaan dari pemerintah Kota Malang yang diserahkan oleh Wali Kota Malang kepada para pemenang. UMKM Award ini menjadi ajang penghargaan untuk memberikan apresiasi serta motivasi pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengapresiasi kegiatan UMKM Award tahun 2025. UMKM Award diharapkan mampu menjadi pemicu semangat bagi pelaku UMKM agar terus berkembang. Pemerintah Kota Malang memastikan kesiapan perayaan Natal dan libur akhir tahun berjalan aman dan lancar. Wali Kota Malang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pos pengamanan dan gereja di Kota Malang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh gereja siap melaksanakan ibadah Natal dengan aman dan nyaman. Selain itu, Pemkot Malang juga memantau kesiapan layanan publik mengingat kunjungan masyarakat dan wisatawan diprediksi meningkat saat musim liburan. Dari sisi keamanan, seluruh gereja mendapat pengamanan ketat dengan sterilisasi lokasi sebelum pelaksanaan ibadah. Hal ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan jemaat mengingat sebagian gereja menggelar beberapa kali ibadah dalam satu hari. Pemerintah bersama Polresta Malang Kota juga menyiapkan pos-pos pelayanan terpadu di sejumlah titik strategis, seperti stasiun kereta api dan kawasan pusat kota. Terbaik 1 Kabupaten Kota terbaik dalam penyelenggaraan Kirab Pataka Jer Basuki Mawabeo tahun 2024. Terbaik 1 Kabupaten Kota terbaik penyelenggara Trantib Bumlinmas 2024. Desa Gadang juara 2 Desa Kelurahan penyelenggara terbaik Patroli Si Jalin Majataru tahun 2024. Penampilan terkreatif di Indonesian International Art Festival Apexi 2025 meraih penghargaan dari Kemenpan RB sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan predikat pelayanan prima. Meraih indeks capaian SPM pendidikan terbaik tahun 2025 dari Kemendikdasmen kategori tuntas media dengan skor 87,90. Kota Layak Anak peringkat Nindya tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional 2 Surabaya dengan layanan pensiun terbaik. Instansi daerah dan mitra fasilitator titik lokasi BKN pada seleksi CASN tahun anggaran 2024. Penghargaan atas komitmennya dalam pembiayaan maupun pengembangan BUMD air minum untuk pelayanan kepada masyarakat.
mempertahankan pencapaian dan prestasi penilaian wajar tanpa pengecualian 14 kali berturut-turut. Pemerintah kota terbaik delineasi perkotaan penganggaran di bidang perumahan dalam APBD Kota Kabupaten. Kepala Daerah pendukung Gerakan Zakat Indonesia dalam acara Basnas Award 2025. Penghargaan pengembangan pariwisata dan UMKM melalui program 1000 event dalam acara Pemimpin Daerah Award 2025. Terbaik 1 sebagai lembaga pemerintah yang memberikan dukungan program halal dari Menteri Perindustrian RI. Indeks Masyarakat Digital Kota Malang 3 terbaik nasional dengan skor 62,67. Penghargaan Excellence in Urban Creative Tourist Activation, penghargaan Anugerah Program Ekonomi Terpuji kategori penguatan kota kreatif berbasis 1000 event, meraih kategori Sekretaris Daerah Terbaik kategori Vision dalam acara Askomsi Digital Leadership Government Award 2025. Penghargaan kategori instansi pemerintah dengan nilai kualitas kebijakan kualifikasi unggul oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Penghargaan TP2DD Kota dengan realisasi Kartu Kredit Indonesia tertinggi tahun 2025. Pemilik jumlah etalase pengendalian inflasi kabupaten kota terbanyak kota dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia tertinggi tahun 2025. Meraih Sutami Award 2025 sebagai pemerintah daerah dengan pengelolaan sampah terbaik kategori kota terbaik 2. Perolehan Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2025 untuk kategori tingkat kabupaten kota.